Assalamualaikum Sobat Football United. Konferensi pers dari Ruben Amorim, Manchester United menang 3-1 menghadapi Southampton di pertandingan di mana Ahmad menjadi pahlawan dengan 3 golnya. Manchester United sempat tertinggal dan baru bisa mencetak gol di 8 menit terakhir sebelum pertandingan selesai. Bahkan 3 gol secara beruntun membuat fans Manchester United senang, happy semuanya. Tapi gua pun juga demikian. Artinya setelah tadi malam ya, dengan live commentary dan tentu saja dengan review setelahnya, rating pemain. Lalu gua pagi ini berusaha untuk melihat lagi ya kan, highlights, proses terjadinya gol, permainan yang terjadi. Dari 3 gol yang diciptakan oleh Manchester United, gol terakhir dari Ahmad jelas itu merupakan usaha individu ya. Usaha individu. Ada juga kesalahan, tentu saja faktor terbesar dari gol ketiga tersebut. Lalu bagaimana kalau misalnya gol yang pertama diciptakan oleh Manchester United, walaupun ada kerjasama tapi juga situasi proses secara individu itu juga sangat menonjol. Dari situ gue melihat bahwa dari sisi hasil 3 poin luar biasa, tapi dari sisi permainan ya, Manchester United masih belum oke. Dan gue fine ya. Gue nggak ada masalah terkait dengan hal tersebut. Ini hanya pendapat secara ringan amatiran saja. Dan gue juga melihat misalnya strategi yang diturunkan oleh Ruben Amorim mengalami kesulitan dengan pemain-pemain yang dipilih, lalu bagaimana reaksi dari tim lawan di atas lapangan ya, terutama di babak pertama, itu memberikan kesulitan bagi Manchester United. Yes, ada perbaikan di babak kedua. Ruben Amorim melakukan banyak pergantian di sana, dan menurut gue ini merupakan adaptasi taktik juga yang dilakukan ya. Tapi di sisi lain, adaptasi taktik yang menurut gue itu hal yang bagus. Tapi di sisi lain ya, ini juga merupakan semacam kayak evaluasi bagi Ruben Amorim, dari gua secara dengan amatiran, bagaimana dia menyiapkan tim ya, komposisi, termasuk juga dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Karena di babak pertama Manchester United terdominasi oleh Southampton. Southampton memiliki banyak peluang, dan kalau saja mereka memiliki kualitas dalam finishing, kalau saja Manchester United melakukan kesalahan di lini belakang ya, maka bukan hanya tertinggal 1 gol, bisa jadi lebih, dan ini bisa membuat situasi sulit memasuki babak kedua. Dan Southampton, kalau kita lihat ya di papan klasemen, ya mereka menghuni dasar klasemen dengan gap yang juga lumayan nih jika dibandingkan dengan tim-tim lainnya di atas. Itu hanya sedikit saja analisa dari sisi sudut pandang yang lain ya. Dan sekali lagi ini juga menggarisbawahi bahwa proses itu memang masih terus berlangsung, dan ekspektasi untuk musim ini memang harus selalu diatur. Assessment dari Ruben Amorim. Ini bukan merupakan pertandingan yang bagus dari sisi kita. Ini Ruben Amorim mengatakan demikian. Kita memiliki banyak masalah, khususnya dengan bola di antara lini dan lini. Tidak memiliki koneksi ataupun hubungan yang seharusnya kita miliki di pertandingan ini. Itu merupakan ya kurang lebihnya sistem melawan sistem dengan banyak duel. Jadi Manchester United determinasinya tidak sebagus Southampton. Dan kecepatan dari Kamaldeen Sulemana ini merupakan sulit juga ya untuk bisa ditangkap, dan mereka menciptakan beberapa peluang. Kita berkembang di babak kedua, dan di 30 menit akhir saya merasa Southampton sangat lelah dengan tekanan yang kita ciptakan. Mereka kehilangan beberapa kekuatan karena mereka melakukan man to man selama melakukan tekanan ataupun pressure. Mereka kehilangan power, dan yang paling penting di momentum ini adalah untuk menang, dan kita melakukannya. Saya memiliki feeling kalau ini merupakan pertandingan yang akan menjadi sulit, tapi pada akhirnya kita layak untuk menang. Apa yang Anda katakan di istirahat babak pertama ke babak kedua? Apa yang saya katakan adalah saya berusaha untuk mengerti pertandingan, kenapa kita menderita, dan menjelaskan di dalam 5 menit
cara yang kita harus lakukan di babak kedua. Saya pikir khususnya di babak kedua Southampton kelelahan dan 1 detik lebih banyak ya untuk mendapatkan bola, lalu Anda bisa mencapai atau mendapatkan pemain di antara lini dan lini. Para pemain dari bangku cadangan membantu kita untuk menang. Apakah kaget dengan Southampton? Saya tidak kaget. Saya tahu pelatihnya Ivan Juric akan membawa banyak intensitas. Gayanya saya tahu di Italia, memiliki duel-duel yang kuat, dan kita butuh untuk menderita. Kita butuh untuk mengerti kalau setiap tim, dan itu pun juga termasuk Southampton ya, yang saat ini dalam momentum yang buruk, memiliki pemain-pemain yang bagus. Anda bisa merasakan Tyler Dibling dan juga Matheus Fernandes tanpa tekanan bisa bermain bola yang mereka miliki ya, dengan sedikit ruangan di babak pertama. Kita butuh untuk fokus dan menyiapkan untuk kesulitan-kesulitan di setiap pertandingan. Pesan untuk Ahmad, dia butuh berlanjut di dalam sepak bola. Satu hari Anda merupakan pemain yang sangat bagus, di hari selanjutnya Anda harus melakukannya dan lagi dan lagi. Itu merupakan spirit yang kita butuhkan di dalam tim ini. Kita telah memenangkan 1 pertandingan dan mencetak 3 gol, dan kita butuh untuk menyiapkan di pertandingan selanjutnya. Tapi dia melakukan pekerjaan yang luar biasa, dan ya, dengan pertandingan seperti ini sebelum golnya, dia masih harus terus berkembang. Dia memiliki banyak hal yang harus dikembangkan. Dia bermain di posisi yang berbeda hari ini, dan juga di babak kedua kita mengambil keuntungan dari kemampuannya dengan assist dari pemain. Gol yang terakhir ini juga hampir sama dengan gol ketika menghadapi Everton. Semua pemain di tim ini memiliki tanggung jawab yang sama. Amat tidak harus muncul ya. Kalau mereka bekerja dan berlatih secara bagus, hal yang bagus akan terjadi. Dia memiliki tanggung jawab yang sama seperti semua pemain yang bermain untuk Manchester United. Saat ini dia berada di momentum yang luar biasa, memiliki melakukan hal yang sangat bagus di musim ini. Tapi seperti yang saya katakan, kita melihat seperti ini di masa lalu dengan banyak pemain di skuad kita. Dia harus terus berlanjut bekerja dan bermain seperti itu. Pemain pengganti membuat perbedaan. Apa yang saya pikirkan dengan pemain-pemain pengganti kadang-kadang bisa bekerja dengan bagus. Tapi kita lihat di pertandingan ketika Southampton ini lelah. Jadi di pertandingan yang berbeda dengan pemain yang lebih segar menghadapi tim yang lelah, ini merupakan sesuatu hal yang sangat berbeda. Atau tim pertama ya, ini melakukan pekerjaan yang sangat bagus dan membuat lelah tim yang satunya. Lalu artinya Southampton. Lalu ya kita mengambil peluang untuk menang pertandingan dengan pemain-pemain yang berkualitas. Saya melihat pertandingan seperti itu. Ya. Mungkin kalau dalam hal ini gue melihat bagaimana misalnya Ugarte dan juga Rasmus Højlund yang di babak pertama bergerak tanpa lelah ya, dan ini membuat para pemain Southampton yang melakukan sistem one-on-one marking, dan itu dilakukan dari sisi Manchester United ya, ketika Manchester United ingin build up, ini kan menguras energi, dan pemain yang masuk setelahnya ya bisa mengambil keuntungan dari pemain-pemain Southampton yang sudah lelah ini, termasuk misalnya Joshua Zirkzee ya kan, termasuk juga Anthony, dan menurut gua ini mungkin yang diharapkan oleh Ruben Amorim. Dukungan di stadion ini sangat spesial karena saya bisa merasakan stadion bagaimana suaranya sangat spesial, karena semuanya mengerti ini merupakan momentum yang sulit. Kita butuh momentum-momentum final, gol, kemenangan, dan mendorong semua staff, semua fans, semua pemain untuk berlanjut melakukan semua pekerjaan ketika pekerjaan tersebut sulit. Brighton selanjutnya, kita bisa menang dan kita harus terus merasakan feeling tersebut ya, dan kita melakukannya lagi di hari Ahad. Besok mereka akan istirahat dan recovery. Klub seperti ini selalu melihat kemenangan di semua pertandingan. Di dalam sepak bola, ini merupakan hal yang terjadi di masa lalu dan kita butuh untuk mempersiapkan di masa depan. Ya, itu tadi apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim ya. Gue ambil dari manunited.com by the way.
Jadi memang ada situasi yang berbeda jika dibandingkan ketika menghadapi Arsenal, ketika menghadapi Liverpool, Southampton, mereka memiliki pendekatan strategi yang berbeda. Dan Manchester United menurut gue, ya seperti tadi gue sebutkan di awal ya, di babak pertama nampaknya tidak siap dengan permainan seperti itu. Tapi ya pada akhirnya tetap bisa menghasilkan kemenangan. Gue juga melihat apakah ini permainan pragmatis atau tidak. Enggak, gue tidak ingin menjudge ataupun menghakimi bahwa oke, ini permainan pragmatis. Enggak, gue melihat ini bahwa ada adaptasi taktikal yang dilakukan oleh Ruben Amorim. Proses untuk melakukan permainan dengan intensitas tinggi itu tetap dilakukan, tapi di sisi lain kemenangan juga dibutuhkan. Dan dari hal tersebut menurut gue ya kredit juga harus diberikan kepada seorang Ruben Amorim yang bisa melakukan adaptasi taktik di situasi yang di awal nampaknya tidak sesuai dengan yang direncanakan oleh dia. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.